Soekarno pernah mengatakan, teruslah berjuang hingga banyak mengeluarkan air keringat. Tetapi berjuang bukan tentang berperang saja. Berjuang dengan mengharumkan nama bangsa adalah sebuah kebanggaan. Apalagi hal ini dilakukan oleh pemuda yang memiliki jiwa semangat yang tinggi, yang memiliki bakat yang hebat. Siapa lagi? Mari kita sambut atlet kita, Dimas dan Andri. Ya Mas. Pak aja Mas. Halo Bang Dimas, halo Bang Andri. Ya, Halo. Apa kabar malam hari ini? Sehat, Ya. alhamdulillah. Puji Tuhan baik. Oke langsung. Saya sendiri kan belum paham nih judo itu apa. Bisa tolong jelaskan nggak supaya kita bisa paham? Apa yang bikin Bang Dimas sama Bang Andri memilih buat jadi atlet di cabur ini? Jadi awal mulanya itu kenapa bisa pengen jadi atlet? Jadi dulu cita-citanya memang pengen jadi petarung. Jadi petarung. Ya, jadi petarung tapi belum tahu. Itu waktu masih kelas SD pengen jadi petarung tapi nggak tahu mau apa yang mau diambil. Terus milihlah judo. Belum sampai ke sana. Belum Belum kepikiran sampai ke sana. Waktu itu lagi main sama teman-teman. Kok teman-teman saya pada mau pergi, saya ditinggalin sendirian. Saya tanya mau kemana gitu kan. Dia bilang katanya mau ada pergi latihan. Saya kan bingung kan. Dia bilang ada mau pergi latihan. Jadi saya ada sedikit mark question yang akhirnya bisa bertanya sama dia. Dia bilang mau latihan yaitu latihan judo gitu. Tanya kan judo itu apa? Katanya ya bertarung juga, tapi ini kayak banding-bandingan gitu. Sorry Mas Andri, tapi sebelumnya sempat pengen beralih ke apa cabur lain, misalkan kayak seni bela diri lain, kayak semacam mungkin silat atau apa? Emang udah stuck di judo? Ya karena teman ngajakin, udah ikut aja, akhirnya ikut. Jadi untuk memutuskan memilih judo. Jadi sekarang udah di judo fixnya. Kalau buat Mas Dimas? Ya, baik. Ya, ceritanya sama sih. Cuman ini saya awal mulai ikut judo itu karena pertama dulu suka main. Mainnya itu nggak terarah, suka bandel. Sama tetangga, terus kedua orang tua diajarin daripada bandel nggak jelas, lebih baik diarahin ke prestasi. Tapi sebenarnya Mas Dimas ini emang dari awal niat memilih judo? Enggak, awal mulanya karena diajak, terus judo itu apa kan nggak tahu, ikut-ikutan. Dari situ mulai lama kelamaan mulai hobi, suka juga sama judo, jadi sampai sekarang. Sampai sekarang? Iya. Bang Dimas, kalau boleh tahu katanya saya dengar-dengar Bang Dimas kuliah ya? Iya, betul, kuliah. Kalau Mas Andri, saya dengar-dengar kerja juga? Ya saya kerja. Itu Mas, gimana cara ngatur kita buat latihan sama buat kuliah atau mungkin buat kerja? Ya gimana ya, waktu itu ngatur waktu sempat karena masuk awal kerja itu bingung sampai ngatur waktu buat latihan sama kerja karena capek banget. Karena kan waktu itu masih pemula. Iya. Masuk ke dunia kerja kan. Setelah udah memahami dunia kerja, jadi bisa ada bagi waktu untuk latihan. Maaf, sebelumnya udah pernah ngeluh nggak gitu kan, yang namanya manusia nih pasti ada pengen ngeluh-ngeluhnya. Iya. Maksudnya ngambil waktu kerja sama latihan itu suka ada ngeluh nggak sih? Ada sedikit, capek banget rupanya. Capek banget. Iya, nggak kayak dulu bisa bebas, tidur, habis itu nunggu jam latihan baru latihan. Sekarang udah kerja, pulang kerja, istirahat sebentar, 1 jam, harus latihan. Pulang-pulang capek juga. Capek juga ya. Berarti kita butuh adaptasi untuk bisa itu ya? Iya, betul. Oke, kalau misalkan Bang Dimas nih, Bang Dimas kan ngatur waktu kuliah, ngatur waktu buat latihan juga, itu gimana Mas? Iya, pertama di kuliah itu kan saya mendapatkan beasiswa. Jadi salah satu tanggung jawab mahasiswa prestasi itu setiap tahun harus menyerahkan medali 1 atau 2 minimal. Dari situ. Mohon maaf, ini beasiswanya dari atlet apa, dari cabur ini? Cabur judo, cabur yang berprestasi. Iya, sambo, macam-macam. Jadi nggak judo aja, kita ikut pertandingan, bisa misalkan futsal, tapi minimal itu juara nasional, juara 3. Berarti Bang Dimas selain megang judo nih, berarti suka juga ke olahraga lain? Iya, ada beberapa olahraga kan sebelum MMA. MMA itu mixed martial arts. Sebelum kita mengikuti MMA harus ikut belajar jiu-jitsu. Jiu-jitsu itu Brazilian jiu-jitsu, itu dari Brazil. Itu salah satu olahraga
seperti judo, tapi hanya dewasa, gulat-gulat, cekek, patahan. Itu kalau misalkan mau masuk judo nih ada syarat khusus nggak sih? Kayak misalkan harus badannya sehat ataupun gimana gitu, kayak kan kalau misalkan kita pengen masuk olahraga, contohnya jangan ngerokok misalkan ataupun apa ada larangan tertentu? Dri, ngomong. Kalau saya ya secara disiplinnya di khusus dojo kami dan para pelatih, termasuk saya juga dari pelatih, saya juga pelatih juga, karena kita memutuskan bahwa kalau kita mau jadi atlet sungguh-sungguh, kita harus bisa jaga fisik kita supaya kita enggak ada ya kalau olahraga takutnya engap atau bagaimana. Kalau bisa menjauhi rokok. Kalau menurut Bang Dimas? Menurut pendapat saya ya, untuk ikut olahraga judo itu sih lebih bagus dari SD. Karena kalau untuk mahasiswa itu dibilangnya terlambat ya untuk prestasi, karena olahraga judo itu nggak bisa langsung bisa 1-2 tahun. Dia butuh waktu yang lama untuk bisa belajar judo. Jadi butuh proses ya? Iya, prosesnya. Sekarang gini Mas, kan yang namanya judo itu adalah cabang olahraga yang emang mungkin sangat, jadi kalau misalkan ada kecelakaan bisa jadi fatal kan? Siap gak dengan resiko itu? Kebetulan saya waktu awal latihan judo baru pertama kali udah dapat baju dan masih sabuk putih itu udah 11 tahun yang lalu. Ada takutnya nggak? Enggak, waktu itu nggak pernah takut. Jadi main aja, akhirnya temen tuh ngebanting dan saya jatuh. Yang jatuh itu bagian lutut, punggung sebelah kanan dan akhirnya retak. Kalau kalau Bang Dimas? Kalau untuk saya itu sedikit resiko ya. Judo itu menjatuhkan diri dan membanting orang. Kalau kita membanting orang dengan salah atau asal-asalan bisa beresiko patah. Sebelumnya udah pernah terjadi cedera apa belum Mas? Waktu itu pernah sih, waktu pertandingan ya. Tahun berapa ya? SMA kelas 1 ya, 2015 lah kurang lebih. Itu waktu pertandingan itu di Bali, waktu tanding itu kan kebanting, sedikit menahan ya, karena kan lagi kuat-kuatnya nahan. Nah, itu bahu kegeser. Bahu kegeser itu, wah rasanya gimana lah, tahu sendiri. Proses buat sembuhnya lama nggak itu? Wah, 3 bulan sih. Terus kalau misalkan selama 3 bulan itu latihan nggak? Kita untuk saya enggak, istirahat. Istirahat. Ya, itu istirahat 3 bulan. Itu setelah istirahat panjang nih, itu kan 3 bulan kan. Biasanya kan kalau misalkan atlet-atlet itu kan harus teratur nih jadwal. Itu setelah 3 bulan semenjak istirahat, ketika kembali lagi performa baik lagi apa emang menurun? Sempat menurun dulu? Ya, menurun ya. Itu pasti menurun lagi beberapa persen dari kita latihan dulu. Menurun itu beberapa persen, 20% adalah. Jadi mulai latihan lagi, mulai dari awal lagi kita. Berarti mulai dari awal. Sekarang kalau Bang Andri gimana Bang? Dulu ya pernah cedera ya, waktu itu retak ya, itu udah sampai nunggu 9 bulan baru bisa sembuh total. Tapi waktu 9 bulan itu pengen sembuh total, pernah sempat diam-diam buat ikut latihan. Itu selama 9 bulan sempat ikut latihan apa emang bener-bener drop, bener-bener istirahat? Kan kalau tadi Bang Dimas nih sempat istirahat. Kalau misalkan Bang Andri gimana? Sempat disuruh istirahat, tapi emang saya agak nyelonong buat untuk latihan. Karena emang bener-bener ada hobi ya? Emang passionnya lebih suka untuk judo. Oh, jadi kalau misalkan kita melakukan suatu hal dengan suka, jadi kesananya juga enak gitu kan? Mau ngapa-ngapain juga kita bela-belain lah. Betul. Hal yang paling beresiko nih, kan tadi cuma cedera-cedera, hal yang paling beresiko mungkin kan fight kan, kalau nggak kalau nggak dijatuhin, menjatuhkan kan. Itu kalau misalkan hal terfatal yang hampir nyawa orang melayang, itu pernah terjadi nggak? Selama ini sih belum pernah ya, tapi pernah waktu itu bertanding pas ngebanting seseorang itu dia jatuhnya di kepala. Jadi waktu itu saya takut, tapi puji Tuhannya dia nggak kenapa-napa, cuman hanya kesaleo aja di lehernya. Oke Bang, kita tahan dulu ya, kita saksikan setelah segmen berikut ini. 나에게 커피 한 잔, 그리고 11명의 청년을 주면 세계를 흔들어 놓겠습니다.
Inilah 100% kopi pilihan Sintayo dengan teknologi slow roasting. Jadikannya kopi hitam kental, tidak terlalu manis. Mantap. Indonesia, kobarkan semangat bukan ku bela sampai habis nafasku, merah putihku selalu di mati. Dulu saya sekolah di sini. Kalau kuliah, BSI aja. Sesuatu yang diperjuangkan dengan sungguh-sungguh tidak akan mengkhianati hasil. Sama tapi tidak serupa, sama-sama berjuang di olahraga seni bela diri. Kalau yang pertama tadi adalah dari olahraga judo dan sekarang dari olahraga wushu. Kita sambut atlet wushu kita yang bernama Joshua. Halo. Apa kabar Bang Joshua? Baik, sehat. Sehat, kayaknya makin maco aja nih. Gimana kabar pada malam hari ini? Ya, puji Tuhan baik ya, kerjaan lancar, terus ya bela diri juga lancar. Sebenarnya wushu itu seni bela diri kayak gimana sih? Jadi sebenarnya wushu itu merupakan seni bela diri dari Cina yang melibatkan pukulan, tendangan, sama bantingan. Beresiko juga sama kayak judo ya? Wah, Ya pastinya. Ini buat kalian bertiga nih, perbedaan antara judo sama wushu itu apa sih? Jadi kalau di judo kan memang hanya berfokus di bantingan nih. Nah kalau di wushu itu kita diperbolehkan untuk memukul juga, lalu boleh menendang dan boleh bantingan. Jadi mirip kayak MMA, cuman tidak sebebas MMA. Sorry, Bang Joshua sebelumnya udah sempat mengenal judo. Kebetulan saat ini saya sedang baru mulai sih menekuni olahraga judo juga. Jadi mulai tertarik. Mulai tertarik karena kebetulan kan di wushu ada bantingan. Nah, saya pikir kayaknya boleh juga nih buat terjun menekuni fokus di yang benar-benar bela diri yang benar-benar melatih bantingan. Seandainya nih Bang ya, seandainya disuruh milih antara salah satu antara judo sama wushu, Bang Joshua milih gimana? Wah, sulit juga ya. Maksudnya pilihan hatinya lebih ke arah mana? Mungkin kalau pilihan hati saya akan milih wushu karena itu kan bela diri pertama saya. Oke, sekarang tanggapan Bang Dimas tentang perbedaan judo sama wushu. Iya, untuk perbedaan judo sama wushu, kemarin singkat cerita sih saya ikut tanding juga ya. Tanding wushu. Ternyata berbeda jauh judo dengan wushu. Judo itu untuk membanting, mencekek, mematahkan lawan dengan menggunakan gi. Sedangkan wushu ini kan ada kontak, pukulan, tendangan. Sorry nih, kalau misalkan di turnamen, kayak misalkan turnamen resmi, itu kalau misalkan dipatahin asli apa hanya sekedar ya mungkin hanya sekedar ya nggak nyampe jadi patah beneran gitu? Oh, itu betul-betul patah. Betul-betul Karena kan patah? waktu lagi tanding adrenalin naik ya, nggak kerasa. Kalau patah, waktu kerasa tuh waktu udah setelah turun dari matras baru kerasa. Baru kerasa sakitnya. Iya, biasanya itu. Bang Andri udah pernah coba wushu? Sejauh ini belum pernah sih, tapi kalau untuk boxing ya Muay Thai, iya Pernah mencoba. coba. Bang Joshua nih, Bang, abang kan sekarang kerja nih, Iya benar. ya kan kerja. Terus sekarang atlet juga. Betul. Nah, itu cara membagi waktunya kan tadi nih Bang Andri, Bang Dimas itu udah cara mereka manage time kayak gimana. Sekarang saya pengen tahu tips dari Abang cara manage waktu buat kerja sama sambil latihan. Ya gimana ya? Mungkin pertama kali transisi nih ya dari dulunya kan cuma kuliah, latihan, nggak begitu berasa banget capeknya. Tapi ketika udah mulai kerja, awal-awal berasa banget tuh capeknya pastinya. Sempat ngeluh. Sempet manusiawi itu, soalnya ya namanya kerja kan pulang jam 6 tapi belum tentu kita bisa pulang jam 6.
bisa lembur pulang, tapi masih harus olahraga tetap, latihan fisik tetap. Tipsnya ya dijalanin aja sih, Jalanin. karena nanti sering berjalannya waktu juga terbiasa akhirnya. Itu sorry nih Bang ya, itu tidak berpengaruh sama fisik nih. Sama fisik kita dari keseharian kita. Berpengaruh sih pasti berpengaruh, tapi justru berpengaruhnya itu ke arah yang baik. Baik. Dimana jadinya ya fisik kita jadi lebih bagus lah dibandingin rekan-rekan di tempat kerja yang mungkin jarang olahraga atau mungkin olahraganya nggak ada malah sama sekali. Terus kenapa lebih memilih wusu nih? Kan tadi kan sempat sekarang belajar judo kan, tapi sekarang kenapa lebih memilih wusu? Jadi awalnya dulu kan saya memang seneng bela diri, tapi saya tuh seneng bela diri yang melibatkan pukulan sama tendangan. Kalau di judo kan memang hanya berfokus di bantingan aja, sedangkan di wusu ada pukulan tendangan nih, tapi Dan bisa itu, banting juga. Makanya saya lebih memilih wusu lah, karena ya ada itu unsur tendangan dan unsur pukulannya. Sebelumnya udah pernah nendang orang? Di pertandingan udah Pernah. Tapi di sini jangan ya. Terus saya di sini semuanya pada kayak gini, saya doang yang lemah. Di sini kita semua cinta damai ya. Cinta damai. Itu kalau misalkan kayak semacam pertarungan nih, dalam artian kayak semacam ada turnamen antar negara ataupun misalkan apa, itu kalau misalkan emang fight bener-bener fight. Tentu kalau fight kita ya benar-benar fight gitu loh. Iya. Itu maksudnya kalau misalkan nonjok nih, itu nonjok beneran apa emang kita? Jadi kan kadang manusia nih kalau misalkan mau nonjok agak sedikit ragu-ragu kan. Itu kalau misalkan di fight itu bener-bener nonjok benar apa gimana Mas? Ya harus, karena kan namanya pertandingan itu kan kita mengincar prestasi. Berarti Kita mau butuh jadi mental juara. juga ya? Tentu, pasti. Saya rasa nggak cuma di olahraga bela diri aja ya, tapi di semua olahraga ya mental itu harus ada. Sekarang nih saya mau nanya buat kalian bertiga nih. Event terbesar apa yang pernah diikuti kalian bertiga nih? Saya mulai dari Bang Andri dulu deh. Gimana Bang Andri? Ya, yang pernah Bang Andri ikuti apa? Yang pernah waktu saya ikuti itu waktu di Kartika di Bali sih. Waktu itu, tapi waktu itu sempat kalah dan harus rebutan juara 3 lagi. Iya. Dan akhirnya kasih kesempatan untuk tanding, dan di situ saya tanding lagi tapi kalah di situ, nggak bisa untuk merebut juara 3. Akhirnya Ya akhirnya pulang tanpa membawa medali. Ya, yang penting udah berjuang. Sudah berjuang Berjuang, sama oke. sekali. Kalau buat Bang Dimas, Iya, untuk pertandingan turnamen itu nasional pernah. Sekarang juga masih ikut tanding. masih nasional masih ikut. Masih. Tapi momen yang paling terbaik sih waktu pertandingan MMA di Belanda sih. Di Belanda. Waktu umur berapa Mas? Baru tahun kemarin. Tahun kemarin? Ya, sesudah COVID. Jadi waktu pertandingan di Belanda mewakilkan Indonesia, pertandingan MMA itu sangat momentum banget lah. Sangat berasa banget. Berasa karena lawannya tuh seluruh dunia, dan pertandingan itu melawan Australia Hasilnya? di ronde ketiga, kalah poin sih. Sekarang gini, itu kan pas waktu COVID tuh. Sesudah COVID. Ya, kan sesudah COVID, Iya. sebelum COVID, pas waktu COVID nih, COVID-19 kan, itu sempat latihan apa enggak? Waktu COVID-19 latihan masih. Itu ada pertandingan juga One Pride ya. One Fred. Yang untuk Indonesia itu MMA One Pride yang sekarang juga masih ada. Itu tandingnya nggak ada penonton, jadi hanya atlet aja sama corner. Masih ada pertandingan, jadi masih aktif. Masih aktif. Iya. Kalau buat Mas Joshua nih, turnamen apa yang pernah diikuti? Mungkin untuk turnamen yang paling berkesan buat saya itu ya baru-baru ini sih. Jadi waktu itu ada namanya turnamen Sandawang. Turnamen apa? Sandawang. Sandawa. Ya, jadi di waktu itu eventnya di Jakarta Utara di Baywalk Mall Fluid. Nah, itu mengundang perguruan-perguruan wushu dari Jabodetabek lah. Jabodetabek. Dalam wusu nih, selain dalam hal kekuatan fisik itu mengandalkan apa lagi, Bang? Selain kekuatan ya, kalau kita bicara fisik tuh yang pasti kelenturan sama nafas atau kardio. Karena Itu percuma buat nafas juga diatur.
nafas juga harus diatur. Justru yang paling penting itu adalah nafas. Nafas. Kita kuat mukul, kita istilahnya kuat tendang, kuat ngebanting, terus tendang kita bisa setinggi apa, selentur apa, tapi kalau nafas kita nggak kuat, nanti akan percuma. Akan percuma. Ya, karena kan pertandingan itu nggak cuma hanya 1 ronde, tapi Iya. 2 sampai 3 ronde. Sampai 3 ronde. Oke teman-teman, sesaat lagi kita akan coba lihat resep latihan nih dari Bang Andre, Bang Joshua, sama Bang Dimas. Mereka bisa sambil belajar bareng nih kita. Belajar judo sama belajar wushu juga. Tapi setelah pesan-pesan yang berikut ini. Aku pengen jadi kayak kakak, tumbuh tinggi dan kuat. Aku minum Hyros Cool, satu-satunya yang tinggi kalsium, sumber protein, dan lebih rendah gula. Tunggu, pilihanku yang lebih sehat. Tunggu tuh ke atas. Ayo makan sosis sana. Ayo makan sosis sana. Ayo makan sosis sana. Ayo makan sosis sana. Makan terus sosis so nice. Makan lagi sosis so nice. So nice kan main rasanya. Biar tetap enak. Pas hari kurang nice. Yuk makan so nice. Ayo makan sosis so nice. Ayo makan sosis so nice. So nice kan main rasanya. Bangun kontrakan ekonomis? Siap! Bangun gedung metropolis? Ora siap! Nyeri otot? Gosok balsam otot Geliga. Otot siap, hasil mantep pol! Balik lagi di acara Meet Up Time. Sesuai janji saya di segmen ini, kita akan mempertunjukkan dari ketiga atlet yang ada di sini. Kita mungkin pengen apa ya, melihat gerakan dasarnya seperti apa, gerak-gerakan dasarnya seperti apa. Terus ya mungkin buat di sini supaya lebih mengenal, saya pengen ngelihat gerakan dasarnya saja dulu. Mungkin saya dari Mas Andri. Oke, mungkin saya akan coba untuk mempraktekkan sesuatu. Ya boleh Dimas, karena kan si Dimas ini teman saya satu angkatan. Jadi kalau misalkan mau secara atlet judo, biasanya kita kalau mau ngambil sebelah kanan, tangan kiri kita harus pegang di bawah siku dia. Tangan kanan harus bisa pegang di baju dia. Seperti ini. Coba saya boleh lihat. Ya. Nah, kalau misalkan kalau kita mau berantem di jalanan, kayak mau secara atlet, bisa pegang sini, boleh pegang sini. Kalau secara atlet, dia tetap harus pegang baju. Kalau kita mau pegang baju, biasa kita harus kaki kanan maju, step, kiri masuk, tangan jepit dari sini, jepit ke ketiak dia, posisi kuda-kuda, siap. Kepala belok, maksudnya nengok ke kiri, langsung diangkat. Ada, jangan. Ini terlalu ngeri kalau ini ya. Maksudnya ya. Jatuh. Kalau kita punya tenaga, kita harus bisa jatuhin dia ke depan. Oke, baik. Terima kasih Mas Andre. Sekarang kita dari atlet wushu, yaitu Mas Joshua. Mas Joshua bisa diliatin ya, buat kita bisa kenal pergerakannya kayak gimana, seperti apa. Sekarang gini Mas Joshua, boleh mungkin biar 2 orang aja gitu. Bisa nggak dicontohin tapi sama 2 orang? Boleh kali Ya. pinjam Dimas ya? Iya, silakan sama Mas Dimas lagi aja nih. Oke. Jadi biasanya sih kalau misalnya kita latihannya berdua gini, kalau tadi kan kita buat latihan sendiri. Nah itu lebih ke arah latihan aksi reaksi. Jadi kalau misalnya saya yang mukul, nah Dimas itu nangkap, fokus. Nah saya pukul lagi, saya balas, dia tangkap lagi, apa saya hook, dia mungkin tangkap lagi. Gunanya buat apa? Selain buat saya ada target buat dipukul, nah Dimas juga latihan nangkap pukulan sama lihat pula. Karena ada di bela diri kayak wushu yang melibatkan pukulan sama tendangan, itu kita ada gerakan defense namanya parry. Boleh kalian dicontohin ya. Jadi pas saya pukul, nah Dimas itu nangkis tangan saya, dibuang. Nah, itu gerakan parry. Bisa dilatihnya dari tadi, nangkep pukulan. Oke, terima kasih buat Mas Dimas sama Mas Joshua ya, tepuk tangan dulu semuanya. Oke Mas, sekarang di sini kan di depan kita nih banyak sekali nih medali. Saya mau ngebahas beberapa dan saya mau minta tolonglah perjuangannya itu seperti apa buat mendapatkan medali ini ya. Terus
pasti banyak kesannya juga kan. Ya, saya milih yang pertama dulu ya. Ini saya random ya. Saya milih yang ini dulu deh. Ini punya siapa? Sorry. Ya jatuh. Ini punya siapa? Itu punya saya. Ya Mas, bisa tolong dijelasin nggak buat ngedapetin ini itu rintangannya apa aja? Oke, ini yang Mas pegang itu pendali saya karena waktu sebelum saya ini memutuskan benar-benar pensiun. Itu tahun kalau nggak salah tahun 2016, coba bisa ada cek betul nggak? Ya ini bener nih 2016 ini. Ada di sini 2016. Ya, iya benar. Jadi saya sudah memutuskan bahwa ketika saya juara waktu itu waktu pertanding saya memutuskan saya harus juara. Ini bisa kalau maksudnya kalau misalkan hal ini terakhir saya mau ambil keputusan pensiun. Tapi kalau misalkan nggak juara tetap saya mau lanjut atlet terus supaya dapetin juara 1, 2 atau 3, yang penting di masa pensiun saya bisa dapat juara. Menang sekali, akhirnya saya bertanding lagi yang kedua kali. Seperti yang saya katakan di awal bahwa emang proses itu mungkin tidak akan mengkhianati hasil. Ya. Di mana kita mau berjuang di situ pasti ada hasilnya. Nih, sekarang saya mau memilih lagi. Ya. Sekarang yang ini deh. Ini punya siapa nih? Nah, itu punya saya. Punya Mas. Bisa dijelasin nggak cara ngedapetin ini itu kayak gimana? Kamera boleh disorot dulu nih. Ini paling beda nih, talinya hitam putih. Ayo Mas, silakan dijelasin Mas. Jadi sebenarnya sih kalau medali yang ini tuh bukan dari pertandingan wushu. Iya. Jadi waktu itu saya mau mencoba turun di kickboxing. Jadi kebetulan kickboxing ini kan rules-nya itu hampir mirip dengan wushu ya. Jadi kalau di wushu itu boleh pukul, boleh tendang, boleh banting. Nah di kickboxing itu kita cuma boleh pukul, tendang, tambahannya boleh lutut. Boleh lutut. Tambahannya itu, plusnya. Tapi nggak boleh ngebanding sama sekali. Nah ini saya turun di eventnya namanya Jakarta Tampol. Itu di tahun ini kalau nggak salah akhir-akhir Januari eventnya. Ya biasalah persiapan, latihan. Cuman memang di event ini saya dapat medali perak di juara 2. Oke, tepuk tangan semuanya. Sekarang pesan-pesan sebelum acara ini ditutup, saya pengen mendengarkan pesan dari Mas Joshua tentang wushu. Oke, mungkin kalau dari saya ya yang pasti semoga lah wushu dengan adanya ini Pak Erlangga Hartarto yang sudah membiayai wushu dengan cukup banyak, wushu bisa semakin lah dikenal di banyak kalangan. Banyak kalangan. Terutama yang kalangan muda, karena jujur aja agak berkurang lah minat-minat wushu di kalangan muda. Ya lalu kalau misalnya bagi kalian nih yang pengen mencoba nih ikut wushu tapi saya nggak punya background bela diri nih, takut lah nanti jangan-jangan saya dibully lagi di situ. Enggak kok, tenang aja. Saya juga dulu belajar dari nggak punya basic sama sekali, akan dibimbing sama coachnya dari yang basic banget sampai nanti kalau kalian terus latihan akan diajarin yang makin advance. Sama kayak yang tadi Mas Adri bilang, cukup effort aja datang, bawa diri, niat latihan. Untuk seragam kalau di wushu sih nggak ada sih seragamnya. Maksudnya harus ada ketentuan pakai seragam ini enggak. Yang penting baju olahraga, celana olahraga yang nyaman digunakan. Itu aja sih. Oke, terima kasih Mas Joshua. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih buat Mas Joshua, buat Mas Dimas sama Mas Andri udah nyempetin hadir di sini dan memberikan pesan-pesan dan menerangkan apa itu judo sama apa itu wushu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton acara ini. Saya Fajar Alika mengundurkan diri. Tetap bersama kami di acara-acara selanjutnya dan sampai jumpa.